sini kami akan melakukan praktikum anatomi fisiologi ternak pada hewan Ornitholagus corniculus yang sering disebut dengan kelinci dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Sebelum kami melakukan praktikum kami, ada baiknya kami melakukan perkenalan diri. Nama saya Lasmiana Junet Nababan dengan NIM 2306083. Nama saya Yulia Syabila dengan NIM 2306044. Nama saya Anissa Riasa Surbakti dengan NIM 20030306128. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian internal dari kelinci, yaitu yang pertama ada caput atau kepala, serviks atau leher, trunkus atau badan, eksternal liberae, dan cauda atau ekor. Seluruh rambut ditutupi oleh rambut atau pilus. Caput yang terdiri dari cavum oris atau mulut, fibrasi atau kumis, nares externus atau lubang hidung bagian luar, organus visus atau mata, yang terdiri dari bagian bulbus oculi, kornea, iris pupil, palpebra atau kelopak mata. Organon auditus atau telinga yang terdiri dari pinaya daun telinga dan porus acousticus externus atau lubang telinga. Cervix yang menghubungkan caput dengan trunkus. Selanjutnya itu ada bagian trunkus yang terbagi dari beberapa bagian, yaitu toraks atau dada. Lalu ada abdomen atau perut, dorsum atau punggung, glutae, dan perineum. Selanjutnya ada extremilas liberae yang terdiri atas extremiral carnialis atau bagian lengan atas dan extremilas caudalis atau kaki. Selanjutnya ada cauda atau ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui cavum oris dan terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi. Lalu makanan akan bercampur dengan saliva atau air liur, lalu akan menuju ke esofagus. Selanjutnya makanan akan menuju ke lambung. Di dalam lambung akan terjadi pengasaman oleh HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk menghancurkan bakteri patogen yang masuk bersama makanan. Lambung terbagi atas 3. Yang pertama ada cardila atau lambung bagian atas. Yang kedua itu fundus bagian tengah. Yang ketiga ada pylorus, itu yang agak sedikit bengkok di bagian bawah. Lalu makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus akan terjadi penyerapan zat-zat sisa makanan. Usus halus ini terdapat 3 enzim di dalamnya. Yang pertama itu enzim amilase, yang kedua protase, dan yang ketiga lipase. Makanan yang mengandung serat akan menuju ke sekum. Di dalam sekum akan terjadi fermentasi makanan yang dilakukan oleh bakteri pembusuk, yang dimana akan dikeluarkan melalui anus. Yang dikeluarkan itu adalah feses, yang juga disebut sebagai tumpukan anggur. Feses ini akan dimakan kembali oleh kelinci di pagi atau malam hari. Sedangkan makanan yang tidak lagi mengandung serat atau tidak lagi berguna akan menuju ke kolon atau usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air secara besar-besaran, yang dimana akhirnya feses tersebut akan menjadi kering dan sedikit keras. Feses ini tidak dimakan kembali oleh kelinci. Sistem vena itu ada 2. Yang pertama ada vena cava radialis, yaitu vena yang menerima darah dari kaki, kepala, muka ke jantung. Dan yang kedua itu ada vena cava caudalis, yaitu vena yang menerima darah dari kaki dan alat-alat dalam lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Sistem respirasi itu dimulai dari udara masuk menuju nostil atau lubang hidung,
lalu menuju ke faring melalui rima glotis atau bagian antara pita suara yang ada di intramembran, lalu menuju ke laring dan masuk lagi ke epiglotis yang ada di laring tersebut, kemudian masuk lagi ke trakea yang bercabang dua menjadi bronkus yang berfungsi sebagai untuk membawa udara menuju ke paru-paru, dan bercabang lagi ke pulmonum yang terdapat gelombang alveoli. Gelombang alveoli itu terdiri dari kapiler darah, dan disitulah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu terjadi di ginjal, di paru-paru atau pulmo, hati atau efar, dan kulit. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini terjadi pada cor atau jantung. Jantung ini terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen. Selanjutnya itu ada arteri pulmonaris. Arteri pulmonaris ini dia berfungsi untuk mengalirkan darah menuju paru-paru yang berisikan darah kotor. Selanjutnya itu yang terakhir ada aorta atau arteri besar yang membawa darah bersih dari ventricle sinister. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian sistem reproduksi. Yang pertama ada testis, yaitu penghasil sperma, dan epididymis sebagai penyimpan sperma. Epididymis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput epididymis atau bagian kranial, korpus epididymis bagian medial, dan cauda epididymis bagian caudal. Dan yang terakhir itu ada vas deferens, yaitu tempat keluarnya sperma dari epididymis dan penghubung antara epididymis dengan organ kopulari. Sekian dari hasil praktikum kami anatomi fisiologi ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.